Ibu Asnawati SH MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang akan memberikan pembelajaran mengenai pengalaman praktis dalam menyelesaikan konflik atas aset PT PN 5 dengan masyarakat adat Senaman Nenek melalui redistribusi tanah. Ibu Asna ini pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanian sebanyak 2 kali, kemudian bertugas sebagai konseptor kebijakan di kantor pusat Kementerian ATR BPN pada waktu itu sebagai Kasubdit dan juga Direktur, dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah sebanyak 3 kali, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Tentunya pengalaman beliau adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita pelajari di sini. Ibu Asnawati, Bu Kanwil, sudah hadir Bu bersama kami? Siap, Mas. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Monggo Ibu disampaikan pemaparannya antara 15 sampai 20 menit Ibu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kami hormati. Izin, apakah suara kami bisa didengar? Hai Bu, sangat jelas Ibu. Baik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri ATR BPN, Wakil Kepala BPN, yang kami hormati para narasumber dan juga para peserta webinar yang saya hormati dan yang saya muliakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, di mana pada kesempatan webinar ini kami akan menyampaikan success story penyelesaian konflik di atas aset PT PN 5 dengan masyarakat adat Senaman Nenek melalui redistribusi tanah. Pada slide ini kami sampaikan bahwa terkait hal tersebut, di sini ada dasar hukum dari redistribusi tanah, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria dan undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan redistribusi, dan juga sampai kepada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria yang menjadi substansi permasalahan di sini. Berikutnya, sumber tora dari kegiatan ini sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, tepatnya pada pasal 7 huruf E, di mana salah satu sumber tora itu sendiri adalah tanah yang berasal dari hasil penyelesaian sengketa konflik pertanahan. Dalam hal ini, sengketa konflik antara masyarakat adat Senaman Nenek, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan PT PN 5, yang selanjutnya ini dijadikan sebagai objek redistribusi tanah di Desa Senaman Nenek. Berikut kami sampaikan kronologis penyelesaian permasalahan penguasaan tanah masyarakat Desa Senaman Nenek di atas lahan PT PN 5 tersebut. Di mana PT PN 5 mulai menguasai lahan yaitu sejak tahun 1983, di mana penguasaannya sendiri adalah berasal dari pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 32.235 hektar. Berikutnya, pada tahun 1988, atas pelepasan kawasan hutan tersebut, diterbitkan sertifikat secara bertahap. Yang pertama yaitu tahap 1, terbitlah HGU Nomor 16 Tahun 1988 seluas 12.811 hektar. Adapun yang awal katakanlah potensi dari masalah ini yaitu tepatnya pada tahun 1995, Pucuk Adat dan Ninik Mamak bersurat kepada Bupati Kampar perihal pengakuan hutan tanah ulayat
persukuan senama nenek. Nah, ini diperkuat dengan untuk penguasaan masyarakat adat ini, adanya makam leluhur dari nenek mamaknya tersebut. Berikutnya juga pada tahun 1959, terdapat maklumat bersama antar masyarakat adat senama nenek tersebut terkait tanah ulayat dan batas-batas tanah ulayat kenegerian senama nenek. Atas maklumat tersebut, selanjutnya Bupati Kampar mengusulkan kepada Gubernur untuk melakukan pencabutan SK pencadangan lahan seluas 2.800 hektar untuk diserahkan ke masyarakat. Setelah itu, tepatnya di tahun 2000, ada permohonan dari Gubernur langsung untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lahan konflik tersebut untuk memastikan keakuratan luas yang dipermasalahkan. Atas surat tersebut, kemudian dilakukan revisi peta bidang, yaitu yang atas permohonan HGU PTPN seluas 17.328 sekian hektar, berkurang menjadi 14.537 sekian hektar, di mana pengurangan tersebut yaitu seluas 2.800 hektar dilakukan infak yang diarahkan untuk masyarakat melalui pola kemitraan. Berikutnya lagi, pada tahun 2001 terbit lagi HGU PTPN 5 ini yang merupakan tahap kedua yang terdiri dari 3 bidang, masing-masing yaitu HGU nomor 157 seluas 355.840 hektar dan HGU nomor 158 seluas 8.267,188 hektar dan juga HGU nomor 159 seluas 5.914 sekian hektar. Nah, pada saat itu juga atas permasalahan lahan yang seluas 2.800 hektar ini, PTPN belum bersedia untuk menyerahkannya kepada masyarakat. Tapi mereka bersedia hanya untuk menjadi sebagai bapak angkat. Nah, berikutnya lagi tahun 2012, terhadap lahan yang sudah diinfak dari peta bidang sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi, bahwa PTPN kembali mengajukan penerbitan HGU dengan luas 2.800 hektar, yang semula ini diarahkan untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadi cikal bakal potensi permasalahan, sehingga pada tahun 2013 itulah terjadi puncak konflik antara masyarakat dan PTPN 5 tersebut. Atas permasalahan tersebut, pada tahun 2014 dilaksanakan pertemuan yang difasilitasi langsung oleh Komnas HAM. Di mana pada saat itu PTPN menawarkan solusi terhadap lahan seluas 2.800 hektar tersebut untuk menggantinya dengan lahan seluas 500 hektar di lokasi yang lain, yaitu di Kabupaten Siak. Akan tetapi solusi ini di mana PTPN tetap menyampaikan bahwa masyarakat yang akan membayar terhadap pemilik lahan tersebut, sehingga solusi yang ditawarkan oleh PTPN itu ditolak oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak bersedia untuk diberikan solusi yang seperti tadi. Berikutnya yaitu tahun 2019, tepatnya 3 Mei 2019, atas permasalahan tersebut dilaksanakanlah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tentang percepatan penyelesaian masalah pertanahan. Nah, inilah rapat kabinet terbatas yang dimaksud, bahwa rapat tersebut pada tanggal 3 Mei 2019 dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, yaitu Bapak Joko Widodo. Adapun dari ratas tersebut disimpulkan bahwa Bapak Presiden minta Pemda Kampar agar segera menyiapkan nama-nama masyarakat yang akan menerima lahan tersebut untuk langsung diterbitkan sertifikat hak milik. Tindak lanjut dari ratas tersebut, di pihak PTPN melaksanakan RUPS PTPN 5, yaitu perihal persetujuan penghapus bukuan dan pelepasan aset tetap meliputi kebun sei kencana dan
Kebun Terantam, Desa Senaman Nenek, Kecamatan Tapun Hulu, Kabupaten Kampar, yaitu seluas 2.800 hektar tadi. Berikutnya dilakukan sosialisasi, di sini melibatkan semua stakeholder terkait, utamanya dari Pemda dan dari BPN sendiri, dan juga termasuk dari perwakilan dari Desa Senaman Nenek itu sendiri. Setelah sosialisasi, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pada tanggal 25 Juni 2019 dilaksanakan juga rapat di kantor PTPN. Dalam hal tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Pengadaan, di mana hasil dari rapat itu yaitu PTPN 5 setuju bahwa yang akan dilepaskan adalah tanah sesuai dengan peta bidang yang diukur tim Kanwil BPN, yaitu yang sudah ditetap seluas 2.800 hektar tadi. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 dilaksanakan lagi rapat yang dihadiri oleh Bupati Kampar, Dinas PUPR dan Dinas Perkebunan dan juga pihak PTPN sendiri dengan hasil yang pertama, Bupati segera untuk menetapkan calon penerima redistribusi tanah. Karena untuk subjek penerima redistribusi ini yang menentukannya adalah kewenangan dari Bupati setempat. Berikutnya, dinas terkait untuk menyelesaikan desain kebun dan juga penyusunan draft pelepasan atas penguasaan tanah. Nah, ini pada tanggal 5 Juli 2019, PTPN secara resmi mengembalikan lahan yang dipermasalahkan tersebut, yaitu seluas 2.800 hektar kepada negara, yang selanjutnya akan diserahkan kepada warga Desa Senaman Nenek tersebut. Pengembalian lahan tersebut sendiri dilakukan secara resmi melalui penandatanganan surat penyerahan oleh Direktur Utama PTPN 5 tersebut dan diterima oleh Kepala Kantor Keuangan Kabupaten Kampar serta Kepala BPN Kanwil Riau dan juga disaksikan oleh Bupati Kampar di kantor pusat PTPN 5. Nah, dari penjelasan di awal tadi, inilah yang dapat kami simpulkan gambaran lokasi penyelesaian permasalahan Desa Senaman Nenek. Jadi yang pertama tahap 1 yaitu HGU nomor, nggak bisa ditunjukkan kasurnya ya? HGU nomor 16 ini merupakan HGU yang terbit pada tahap pertama, luasnya nggak kelihatan itu. Maaf, kami ulangi. Tahap pertama terbit HGU nomor 16 seluas 12.811 hektar. Berikutnya lagi tahap kedua masing-masing ada 3 sertifikat, yaitu HGU nomor 157, 158, dan 159. Adapun lokasi redistribusi tanah yang diangkat di sini ialah yang Desa Senaman Nenek tadi adalah berbatasan langsung dengan HGU nomor 158 yang merupakan inklap dari peta bidang yang sebelum terbit HGU-nya tersebut. Jadi di sini kami simpulkan bahwa objek dari TORA ini sudah disepakati yaitu seluas 2.800 hektar. Nah, berikut setelah kami menyampaikan kronologis penyelesaian permasalahan, berikut adalah tahapan redistribusi tanah sendiri, yaitu di Desa Senaman Nenek ini. Langkah pertama ialah inventarisasi dan identifikasi objek subjek. Maaf, mungkin kalangan internal kita BPN sudah paham sekali ini menyangkut teknis, di mana kegiatan inventarisasi dan identifikasi ini tujuannya adalah untuk memastikan berita acara pelepasan aset dari pihak PTPN 5 tersebut dan juga melaksanakan inventarisasi dan identifikasi subjek berdasarkan daftar nominatif yang sudah ditetapkan oleh Bupati, di mana seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa untuk menentukan subjeknya ini merupakan kewenangan dari Bupati setempat. Selanjutnya dilaksanakan pengukuran dan pemetaan keliling. Pengukuran bidang ini dilaksanakan langsung oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan juga melibatkan juga unsur dari kantor wilayah provinsi atas lahan seluas 2.800 hektar tersebut. Berikutnya langkah selanjutnya yaitu penelitian lapangan.
di mana Panitia Pertimbangan Land Reform Kabupaten Kampar melakukan sidang atau peninjauan lapang atas objek yang akan dilaksanakan redistribusi tersebut, sekaligus sosialisasi kepada nenek mama atau tokoh masyarakat tentang hak dan kewajiban penerima redistribusi tanah dimaksud. Langkah berikutnya yaitu sidang Panitia Pertimbangan Land Reform. Sidang Panitia PPL ini sendiri tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerima tanah redistribusi adalah penduduk setempat. Karena sesuai dengan aturan yang kita pahami bahwa subjek redis harus masyarakat setempat, tidak boleh berada di luar kabupaten. Berikutnya juga kakaknya harus mendapat, setiap satu kakak hanya mendapat satu bidang tanah. Dan juga terhadap pengakuan hak wilayah oleh calon penerima redis harus mendapat persetujuan bersama ketua suku nenek mama tersebut. Produk awalnya dari kegiatan redistribusi yaitu penerbitan surat keputusan redistribusi tanah. Di sini ada 3 surat keputusan. Yang pertama yaitu surat keputusan objek yang merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN. Berikutnya adalah surat keputusan subjek yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan kewenangan dari Bupati setempat, dan juga selanjutnya surat keputusan hak pemberian hak atas tanah yang merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat. Berikutnya adalah penerbitan sertifikat redistribusi tanah. Terhadap lahan 1.200 hektar, terhadap lahan 2.800 hektar tadi, diterbitkan sertifikat hak milik masyarakat desa Senama Nenek sejumlah 1.385 bidang. Nah, inilah ending dari permasalahan dan penyelesaian permasalahan. Dilaksanakan penyerahan sertifikat, di mana penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019 bertempat di kantor Camat Tapung Hulu. Penyerahan itu sendiri dihadiri oleh Menteri ATR BPN. Dan kebetulan penyerahan pada saat itu dilaksanakan juga secara simbolis, yaitu 3.000 sertifikat hak atas tanah yang terdiri dari 2.085 sertifikat kegiatan TORA melalui redis, termasuklah yang sertifikat masyarakat desa Senama Nenek yang 1.385 sertifikat ini juga diserahkan sebanyak 915 sertifikat yang merupakan hasil program PTSL. Setelah penataan aset, berikutnya adalah penataan akses desa Senama Nenek. Di sini pelaksanaan akses reforma agraria berupa pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan sebagai tindak lanjut dari redistribusi tanah. Nah, kebetulan penataan akses ini baru dimulai di tahun ini, jadi ini masih berupa pemetaan sosial, survei awal, dan juga masih tahap koordinasi. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan penataan akses ini dapat berjalan lancar. Demikianlah paparan dari kami terkait success story penyelesaian konflik tanah atas masyarakat Desa Senama Nenek. Lebih kurang kami ucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kakanwil atas paparannya yang sangat menarik. Ada beberapa hal yang bisa kami garis bawahi di sini, bahwa konflik itu terjadi semula berdasarkan klaim, kemudian klaim masyarakat pada tahun 95, terus kemudian pola kerjasama tahun 99 atau 2000 tadi terhadap 2.800 hektar yang kemudian PTPN tidak bersedia melepaskan asetnya. Tahun 2013, 2012, 2013 terjadi konflik puncaknya, di mana PTPN kemudian memohon lagi atas 2.800 hektar tersebut.
Kemudian pada tahun 2019 intervensi oleh Bapak Presiden kemudian menghasilkan persetujuan penghapusan aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah. Kira-kira begitu singkatnya. Ada yang hal menarik dari sini tentang menghapus bukuan, mungkin nanti kita bisa diskusikan karena sebenarnya yang terkait dengan redistribusi tanah itu kuncinya itu berada di penghapus bukuan aset BUMN tersebut. Terima kasih Ibu.